Selamat datang di channel Dunia Maya, based on true story. Malam hari ini saya akan membacakan sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Riana Marbella, berjudul Hantu Payung Berdarah. Ini kisah terjadinya di tahun 2005. Waktu itu saya masih kelas 1 SD. Saya diceritakan oleh kakak kelas saya, namanya Tipah, kelas 5 SD. Oh ya, kisah nyata ini terjadi di Pulau Kalimantan, tepatnya di Desa Pematang Baru, Kecamatan Martapura Timur, tepatnya di RT 02. Di depan rumah saya, tepatnya di halaman rumah saya, yang biasanya saya jadikan tempat bermain bersama teman-teman, terdapat sebuah pohon besar yang tinggi. Orang-orang menyebutnya pohon jingah. Dari pohon jingah itu berhubungan langsung dengan sebuah danau yang tidak terlalu luas. Jadi di seberang danau itulah rumah neneknya teman saya. Suatu malam, nenek Tipah perlu keluar rumah. Tepat pukul 01.30 dini hari. Nenek Tipah membuka pintu belakang rumahnya, lalu turun ke halaman belakang rumah untuk menimba air, karena belum adanya pompa air waktu itu. Jadi nenek Tipah membawa 2 ember untuk mengambil air di sumur. Ketika kedua ember telah terisi, nenek Tipah segera beranjak dari sumur dengan membawa kedua ember tadi. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja mata nenek Tipah memandang ke arah pohon jingah di depan rumah saya. Dan betapa terkejutnya beliau saat pandangan beliau tertuju ke bawah pohon jingah, tepat di seberang danau tempat beliau menciduk air di sumur. Di bawah pohon jingah itu terdapat sosok yang berpakaian seperti jubah putih, namun berpayung warna hitam. Awalnya nenek Tipah mengira itu adalah Bapak Haji Kani yang habis pulang dari masjid. Tapi ada yang janggal di pikiran nenek yang kira-kira berumur 60-an tersebut. Kenapa jadi tengah malam benar Haji Kani itu buliknya? Lah, kok Pak Haji Kani tengah malam banget pulangnya? Tumben, gumam nenek Tipah heran. Maka kada hujan, kenapa sidin bapayung batangah malaman? Bukannya ini enggak hujan. Ngapain beliau pakai payung tengah malam begini? Tiba-tiba nenek Tipah merasa merinding. Firasat tidak enak merasuki beliau. Disebabkan minimnya cahaya di malam hari, sosok tersebut tak terlihat terlalu jelas. Karena penasaran, nenek Tipah terus saja mengamati sosok di bawah pohon jingah tersebut. Lalu perlahan-lahan sinar bulan mulai menerangi area di bawah pohon, hingga terlihat jelaslah sosok yang sedang berdiri di dekat danau itu. Betapa terkejutnya beliau saat sesosok yang dikira Haji Kani itu bukanlah manusia, melainkan makhluk halus berjubah putih berpayung hitam, layaknya payung untuk biasanya mengantar jenazah. Saat makhluk tersebut mengangkat payung hitamnya yang bertetesan banyak darah, terlihatlah rupa menyeramkannya. Wajahnya hanya berwujud tengkorak yang hampir putus di lehernya. Ternyata sejak tadi kakinya tak menapak tanah, melainkan melayang di udara.
Jelas ini bukan manusia. Makhluk tersebut terus menatap tajam ke arah nenek Tipa. 2 ember air penuh yang ditenteng di kedua tangan beliau jatuh begitu saja dari tangan beliau dan tumpah di tanah. Beliau langsung masuk ke rumah dan segera ke kamar, menutupi diri dengan selimut. Setelah diceritakan oleh Tipa saat pulang sekolah, saya jadi takut melihat ke arah pohon jingah yang ada di depan rumah saya. Namun, ayah saya bilang, selama kita nggak bikin ulah, jangan takut pada makhluk astral. Dan alhamdulillah, sampai sekarang saya tidak pernah bertemu dengan makhluk itu. Walau kadang saya pulang kerja terlalu larut malam. Tamat. Itu tadi kisah nyata yang ditulis oleh Riana Marbella. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal cerita-cerita menarik lainnya. Oh ya, link penulis saya letakkan di deskripsi. Kalian bisa langsung follow IG-nya atau Facebook-nya, atau juga channel YouTube Riana Marbella, supaya penulis lebih semangat lagi untuk berkarya. Terima kasih.